Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fania Melina Rudamaga dengan NPM 14309 3443 22113. Program studi manajemen semester 2. Tugas pengantar bisnis dosen pengampu Ibu Rahmi. Saya akan mempresentasikan tugas individu dengan judul bentuk-bentuk kepemilikan bisnis serta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, definisi bisnis. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business, dari kata bus yang berarti sibuk. Dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Menurut Skinner, bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Faktor-faktor kepemilikan bisnis. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih bentuk perusahaan atau bentuk kepemilikan bisnis yang akan didirikan, antara lain yaitu jumlah modal yang dimiliki maupun diperlukan untuk memulai usaha, kemungkinan penambahan modal yang diperlukan, metode dan luasnya pengawasan terhadap perusahaan, rencana pembagian laba, rencana penentuan tanggung jawab, rencana kecilnya risiko yang harus dihadapi, bentuk kepemimpinan dan tanggung jawab terhadap utang piutang perusahaan. Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Pemilihan bentuk kepemilikan merupakan langkah awal yang menjalankan usaha bisnis. Sebab berhasil tidaknya bisnis yang dijalankan juga tergantung dari keputusan tersebut. Bentuk kepemilikan bisnis ada yang dikatakan berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang dimaksud dengan badan hukum yaitu badan usaha yang memiliki kekayaan tersendiri, bisa dari harta kekayaan para pendirinya atau para pengurusnya. Usaha yang tidak berbentuk badan hukum ialah badan usaha perseroangan, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer. Usaha yang berbentuk badan hukum yaitu perseroangan terbatas atau PT, koperasi, dan yayasan. Bentuk kepemilikan bisnis antara lain, yang pertama, perusahaan perseroangan. Perusahaan perseroangan merupakan suatu bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh seorang individu atau dimiliki orang seorang saja. Orang tersebut menjalankan usahanya untuk mendapatkan keuntungan dari bisnisnya. Pemimpin dalam perusahaan ini merupakan pemilik dan mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Contoh perusahaan perseroangan yaitu usaha bengkel, pertokoan, bioskop, karaoke, dan sebagainya. Kelebihan dari perusahaan perseroangan yaitu laba yang didapatkan tidak perlu dibagi atau bisa disebut sepenuhnya untuk pemiliknya. Pengelolaan lebih mudah jika usaha masih kecil, maka tidak dikenakan pajak. Kekurangan dari perusahaan perseroangan: jumlah modal terbatas, tanggung jawab pemilik tidak terbatas biasanya. Firma merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi bersama. Firma didirikan dengan akte notaris
yang didaftarkan pada penitera pengadilan setempat dan diumumkan dalam berita negara. Permodalan berasal dari pemilik dengan suatu jumlah yang diatur, bersama dengan kemungkinan hanya ada yang memasukkan keahlian ke dalam firma. Untuk anggota yang hanya memasukkan keahlian, bagian labanya sama dengan modal yang menyetor modal paling kecil. Kelebihan firma: sistem pengelolaan profesional, kemampuan manajemen lebih besar, pemilihan pemimpin berdasarkan keahlian. Kekurangan dari firma: tidak ada pemisahan kekayaan pribadi, tanggung jawab kepemilikan tidak terbatas, dan rentan terjadi perselisihan. Persekutuan komoditer atau CVM adalah suatu perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya. Dengan orang-orang yang memberikan pinjaman tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Bentuk usaha ini mempunyai dua jenis anggota, yaitu anggota pengurus dan anggota komoditer. Peserta komoditer tidak boleh menjalankan pekerjaan kepengurusan. Jika dia turun dalam kepengurusan, maka dia akan bertanggung jawab dengan seluruh hartanya. CV ini didirikan oleh akte notaris dan didaftarkan pada pengadilan negeri setempat. Kelebihan CV yaitu modal usaha yang minim, proses pendirian yang lebih mudah, pengambilan keputusan yang lebih cepat, pajak lebih mudah, sistem kepemilikan. Kekurangan dari CV: ruang lingkup terbatas, tergantung dengan sekutu aktif, tanggung jawab sekutu aktif hingga harta pribadi, dan modal usaha tidak bisa ditarik kembali. Perseroan terbatas atau PT merupakan bentuk perusahaan yang terdiri atas pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang sebesar modal yang disetor. Perseroan terbatas ini merupakan organisasi berwatak kapitalis yang bertujuan mencari keuntungan. Modal ditetapkan lebih dahulu dan dibagi-bagi dalam saham. Saham itu dijual kepada siapa saja yang berminat tanpa memperhatikan sifat-sifat orang yang bersangkutan. Pada umumnya saham itu diperjualbelikan sehingga kepemilikan PT dengan mudah dipindah tangankan. Saham yang dikeluarkan PT pada prinsipnya dapat digolongkan dalam dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham istimewa. Kelebihan dari PT yaitu modal yang dikumpulkan lebih besar, yaitu melalui penjualan saham. Lebih mudah untuk melakukan perluasan usaha didukung oleh modal yang kuat. Kekurangan dari PT: pajak perusahaan besar, jual beli saham secara bebas, dapat menimbulkan spekulasi. Pada kondisi harga saham jatuh, PT yang besar pun terancam bangkrut. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan badan usaha yang dikenal dengan publik ekstrim yang berisikan dua elemen esensial, yakni unsur pemerintahan atau publik dan unsur bisnis atau enterprise. Kelebihan BUMN yaitu bisa membuka jasa pelayanan publik yang tidak bisa dilakukan oleh pihak swasta.
Karena dengan membuka jasa pelayanan publik, seperti itu tidak akan bisa membuat keuntungan ekonomi. Memiliki sumber perdanaan yang relatif lebih besar dari swasta. Kekurangan dari BUMN sering mengambil kerugian karena sifat usahanya yang mengutamakan kepentingan publik daripada pertimbangan ekonomi. BUMN memiliki modal yang berasal dari pinjaman luar negeri dan sulit dibayar, maka utang tersebut akan menjadi utang negara dan akan membebani negara. Koperasi usaha disusun oleh anggota dan untuk anggota. Pimpinan dalam koperasi disebut pengurus dan dipilih oleh anggota. Dalam masa jabatan tertentu, dikatakan bahwa koperasi tumbuh dari golongan lemah, bersatu guna memenuhi kebutuhan bersama. Usaha koperasi lebih banyak bersifat sosial, menolong anggota, daripada mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kelebihan dari koperasi yaitu mengutamakan kepentingan anggota, dasar sukarela dan terbuka. Anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. Kekurangan koperasi yaitu rendahnya kesadaran berkooperasi pada anggota, memiliki daya saing yang lemah, kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Yayasan merupakan suatu badan hukum yang hartanya terpisah dari harta-harta pengurusnya. Menurut peradilan dan hukum, yayasan adalah suatu badan hukum yang bisa bertindak atas nama sendiri. Di dalam yayasan jika terjadi kepalilitan, maka harta pemilik tidak turun menanggung risiko. Misalnya bentuk usaha PT, koperasi yayasan, hal tersebut tidak sama dengan organisasi, tidak terpisah secara jelas seperti pada usaha perseroangan. Pada umumnya, yayasan bergerak dengan tujuan sosial seperti yayasan rumah sakit Islam, yayasan yatim piatu, dan sebagainya. Guna mencapai tujuannya, yayasan berusaha mengumpulkan atau barang-barang dari sumbangan-sumbangan, wakaf, dan lain-lain. Kelebihan dari yayasan yaitu adalah membantu masyarakat sosial dengan tidak mencari keuntungan. Kekurangan yayasan yaitu terbatas dana-dana yang diperlukan. Mungkin begitu, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih.